Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kilianda Putra, BP 18 11 00 17. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menarasikan tugas dari pertemuan 10 pada mata kuliah database terdistribusi. Baiklah, langsung saja masuk pada soal yang pertama, yaitu apa yang kita pahami tentang mengenai kegagalan pada manajemen bisnis basis data terdistribusi. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari distribusi database manajemen sistem atau yang disingkat DDBMS. Ialah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. Selanjutnya itu ada SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung back office suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle SQL Server, Microsoft Access, dan sebagainya. Selanjutnya itu kegagalan pada DDBMS ialah pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat site tidak dapat diakses, tetapi membuat operasional DBMS tidak dapat dijalankan, dan juga tidak terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu site dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Di sini kita perlu tahu yaitu beberapa karakter dari DDBMS. Yang pertama itu kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logis. Yang kedua itu data dapat dipecah-pecah menjadi sebuah fragmen. Yang ketiga itu fragmen dapat direplikasikan. Yang keempat itu fragmen atau replikasinya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu site atau tempat lain. Yang terakhir itu yang kelima, tempat-tempat site dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Yang kedua, soal nomor 2 yaitu bagaimana cara kerja protokol reliability lokal. Yang pertama itu server mengirimkan pesan untuk memeriksa status koneksi receiver atau klien dan permintaan pengiriman data sambil mengaktifkan timer. Yang kedua itu jika tidak ada respon dari klien sampai periode timer habis, maka akan mengulang kembali ke tahap 1, dan bila tidak ada respon maka diasumsikan klien tidak aktif atau terjadi kegagalan koneksi. Yang ketiga itu jika klien berhasil menerima data atau pesan dari server akan memberikan respon positif ke server sekaligus mengaktifkan timer dengan periode terbatas. Yang keempat itu server menangkap respon dari klien, selanjutnya melakukan pengiriman data. Dan yang terakhir itu jika klien tidak menerima data sampai periode waktu tertentu, maka klien akan mengirim pesan ke server untuk menerima data sambil mengaktifkan timer kembali pada tahap keempat. Bila tidak ada respon dari server, maka diasumsikan terjadinya kegagalan koneksi. Sekian hasil dari narasi tugas 10 database terdistribusi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.